Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Putri Paulina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman sistem organisasi nirlaba. Bab 1 itu mempelajari organisasi nirlaba. Sektor nirlaba adalah jumlah dari organisasi dan asosiasi swasta, sukarela, dan nirlaba. Ini menggambarkan satu set organisasi dan kegiatan di sebelah kompleks kelembagaan pemerintah, negara, atau sektor publik di satu sisi dan sektor keuntungan atau sektor bisnis lainnya, kadang-kadang disebut sebagai sektor ketiga. Lalu ini ada contohnya dan ada fenomena yang berkembangnya. Bab 2 mempelajari tentang latar belakang sejarah. Sektor nirlaba tertanam dalam perkembangan politik dan sosial yang lebih luas dari suatu negara atau wilayah. Dan di sini dijelaskan perkembangannya sampai kita melihat lebih dekat dari terminologi kompleks yang telah dikembangkan untuk menggambarkan sektor nirlaba atau sukarela, termasuk aspek masyarakat sipil dan media sosial. Bab 3 itu konsep nirlaba, masyarakat sipil, dan modal sosial adalah bagian dari terminologi yang relatif baru dalam ilmu sosial. Mereka menunjuk ke aspek yang sangat berbeda. Masyarakat sipil adalah konsep tingkat makro, sedangkan nirlaba adalah organisasi terletak di tingkat meso, dan modal sosial konsep tingkat mikro yang menggambarkan tindakan dan karakteristik individu. Lalu ada bab 5, yaitu bidang tertentu. Sebelumnya telah menunjukkan peran kompleks dan berbeda dengan dimainkan organisasi nirlaba dan kehidupan di Amerika. Sementara skala dan ruang lingkup peran nirlaba bervariasi, berkembang berdasarkan bidang. Kita tetap dapat menarik 3 kesimpulan umum. Ada bab 6, pendekatan teoritis. Bab ini mengulas pendekatan teoritis utama untuk menjelaskan keberadaan organisasi nirlaba di ekonomi pasar. Ada bab 7, teori struktur organisasi. Ahli teori organisasi Charles Perrow yang hebat pernah menulis bahwa hidup di zaman organisasi dan bahwa sedikit kehidupan publik terjadi di lingkungan non-organisasi. Terus bab 8, perilaku dan kinerja nirlaba. Perilaku organisasi dari nirlaba dan menyoroti di antara aspek-aspek lainnya pentingnya nilai-nilai agama, politik, kemanusiaan, moral sebagai fitur berbeda dari banyak organisasi nirlaba, meskipun tidak semuanya. Lalu bab 8 itu menyerahkan kembali organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba berbeda dari bentuk organisasi lainnya karena struktur pendapatan mereka mencakup aliran pendapatan yang berbeda dari berbagai sumber juga, dan hal sumber manusia termasuk staf yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Lalu bab 10 menjelaskan tentang stakeholder, tata kelola, dan akuntabilitas. Tuntutan untuk tata kelola yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih besar telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian karena memang pentingnya sektor nirlaba di banyak negara. Pada saat yang sama, skandal telah mengguncang dunia bisnis, pemerintah, dan sektor nirlaba, dan merusak kepercayaan publik di banyak lembaga. Terus bab 11, manajemen 1, yaitu model. Multiplisitas adalah tanda tangan organisasi nirlaba. Tantangan bagi manajemen kemudian adalah untuk mengembangkan model yang mengidentifikasikan komponen ini, budaya mereka, tujuan dan
prosedur operasi dalam upaya membangun beberapa koherensi dan identitas antara misi, kegiatan, dan hasil. Bab 12 manajemen yang kedua itu alat dan topik khusus. Bab ini meninjau sejumlah alat manajemen dasar dan isu-isu yang mencerminkan pendekatan manajemen normal analitis yang diperkenankan oleh bab 11 yang tadi. Terus ada bab 13 hubungan negara nirlaba. Kerjasama antara pemerintah dan sektor nirlaba menjadi sejarah panjang. Di Amerika Serikat, hubungan tersebut berakar pada tata rias ideologis dan budaya negara tersebut. Namun, seiring waktu, sistem pemerintahan pihak ketiga ini tidak stabil dan tidak komprehensif dalam cakupannya. Bab 14 itu ada yayasan. Pembentukan yayasan tergantung pada dua faktor penting, ketersediaan modal finansial dan bentuk aset lainnya, seperti aset estat dan ketersediaan individu atau organisasi untuk menyediakan dana tersebut. Untuk entitas yang terpisah yaitu yayasan dan tujuan khusus seperti contoh dari negara berkembang dan ekonomi transisi saja. Bab 15 masalah internasional dan globalisasi. Bab ini membahas internasionalisasi sektor nirlaba dan dalam konteks globalisasi dan mengeksplorasi beberapa alasan untuk ekspansi signifikan dari kegiatan lintas batas. Bab 16 tentang masalah dan perkembangan kebijakan. Organisasi nirlaba dan sektor nirlaba secara lebih umum adalah bagian dari transisi ganda yang kompleks dari masyarakat industri ke masyarakat pasca industri dan dari negara rasional ke rezim kebijakan tradisional. Di sini saya mempunyai contoh kasus lembaga swadaya masyarakat LSM. Peduli Umat adalah sebuah organisasi non-profit yang bertujuan membantu dan melayani masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, yang membantu pemberantas kemiskinan yang didirikan 1 Januari 2015 oleh kelompok masyarakat yang tergerak dalam bidang sosial. Kondisi ini adalah organisasi seperti contoh di atas akan maju ketika sistem manajemen organisasinya terstruktur dalam mengayomi anggotanya dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disetujui oleh semua pihak pada organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.